warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ervan Yudianto SPD MPD dan Ibu Dr. Nurholis Dian Sri Lestari SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linear karena telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi pada hari ini. Selanjutnya, sebelum kita mempresentasikan materi hari ini, perkenalkan kami dari kelompok 1 penyaji dengan anggota kelompok yang pertama Dina Sananda dengan NIM 200210101043. Saya sendiri Naomi Septia Berdelusia dengan NIM 200210101066 dan Zahratul Latifah dengan NIM 2002101089. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya kepada Dina Sananda. Saya persilakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian ruang vektor. Misalkan V adalah sebuah himpunan tak kosong yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Apabila himpunan V tersebut memenuhi 10 aksioma ruang vektor, maka himpunan V dapat disebut ruang vektor. Namun, jika tidak terpenuhi salah satunya, maka dapat disimpulkan bahwa himpunan tersebut bukan merupakan ruang vektor. Jadi, ketika kita diberi sebuah himpunan, lalu diminta untuk memeriksa apakah himpunan tersebut merupakan ruang vektor atau bukan, maka kita harus membuktikan satu persatu aksiomanya. Lalu, apa saja aksiomanya? Kita lihat di sini, misalkan U, V, dan W adalah anggota himpunan V. U, V, dan W di sini bentuknya bisa apa saja, bisa vektor, matriks, atau polinom. Di sini juga ada K dan L, anggota bilangan real. V dinamakan ruang vektor jika terpenuhi 10 aksioma yang pertama. Untuk setiap U, V, anggota himpunan V, maka U ditambah V adalah anggota himpunan V. Ini disebut sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Yang kedua, U ditambah V sama dengan V ditambah U. Yang ketiga, U ditambahkan dengan V ditambah W sama dengan U ditambah V ditambahkan dengan W. Yang keempat, terdapat 0 anggota himpunan V, sehingga untuk setiap U anggota V berlaku 0 ditambah U sama dengan U ditambah 0 sama dengan U. Selanjutnya, nomor 5, untuk setiap U elemen V, terdapat negatif U yang juga elemen V, sehingga berlaku U ditambah negatif U sama dengan negatif U ditambah U sama dengan 0. Yang keenam, untuk setiap U elemen V dan K elemen bilangan real, maka K dikalikan U juga merupakan elemen himpunan V. Yang ketujuh, skalar K dikalikan U ditambah V sama dengan KU ditambahkan K dikalikan V. Yang kedelapan, K ditambahkan dengan L dikalikan U sama dengan KU ditambah LU. Yang kesembilan, K dikalikan dengan LU sama dengan KL dikalikan U. Yang ke-10, 1 dikalikan U sama dengan U itu sendiri. Contoh soal, jika V merupakan himpunan semua matriks berurut 2 kali 2 berbentuk A00B, tunjukkan bahwa V adalah suatu ruang vektor. Jika ada soal seperti ini, kita harus membuktikan satu persatu dari 10 aksioma yang ada. Pertama, kita misalkan dulu elemen-elemen dari himpunan V. Misalkan U, V, dan W anggota himpunan V, dan K, dan juga ada K dan L elemen bilangan real. Dapat dituliskan
U sama dengan A100B1, V A200B2, dan W A300B3. Akan dibuktikan aksioma pertama, yaitu jika U dan V elemen himpunan V, maka U ditambah V juga merupakan elemen himpunan V. Tadi sudah dimisalkan U dan V-nya, maka selanjutnya tinggal kita substitusikan. U ditambah V sama dengan A100B1 ditambah A200B2. Setelah dijumlahkan, maka pada kolom pertama ada A1 ditambah A2 0, pada kolom kedua 0, B1 ditambah B2. Karena bentuk matriks dan elemennya tidak berubah, maka terbukti bahwa U ditambah V juga merupakan elemen himpunan V. Yang kedua akan dibuktikan bahwa U ditambah V sama dengan V ditambah U. Pada aksioma pertama tadi telah didapatkan hasil penjumlahan U ditambah V, yaitu A1 ditambah A2 0, 0 B1 ditambah B2. Karena penjumlahan bersifat komutatif, maka posisinya dapat ditukar, yaitu A2 ditambah A1 0, 0 B2 ditambah B1. Matriks ini bisa dipisahkan menjadi A2 0 0 B2 ditambah A1 0 0 B1, atau bisa ditulis menjadi V ditambah U. Jadi terbukti bahwa U ditambah V sama dengan V ditambah U. Kemudian akan dibuktikan aksioma ketiga. Di awal tadi sudah dimisalkan U, V, dan W-nya. U, V, dan W-nya. Jadi kita tinggal operasikan. U ditambah V ditambah W sama dengan A100 B1 ditambahkan dalam kurung A200 B2 ditambah A300 B3. Kemudian tanda kurungnya dihilangkan sehingga menjadi seperti ini. Kemudian dari bentuk seperti ini kita arahkan sehingga berbentuk seperti ini. Karena penjumlahan itu bersifat asosiatif, jadi jika tanda kurungnya dipindahkan, itu tidak akan merubah hasil. Sehingga dari sini dapat ditulis U ditambah V sama U ditambah V ditambah W sama dengan U ditambah V ditambahkan dengan W. Yang keempat akan dibuktikan 0 ditambahkan dengan U sama dengan U ditambahkan dengan 0 sama dengan U itu sendiri. Yang pertama kita cari hasil dari 0 ditambah U. Matriks 0 ditambah matriks U sama dengan matriks 0 ditambah A1 0, 0 B1, menghasilkan matriks U itu sendiri. Yang kedua kita cari hasil dari U ditambah 0. Matriks U A1 0, 0 B1 ditambah matriks 0 menghasilkan matriks U itu sendiri. Jadi terbukti bahwa 0 ditambahkan dengan U sama dengan U ditambahkan dengan 0 menghasilkan U. Yang kelima akan dibuktikan bahwa U ditambah negatif U sama dengan negatif U ditambah U sama dengan 0. Misalkan U A1 0, 0 B1, maka negatif U sama dengan negatif A1 0, 0 negatif B1. Pertama kita cari hasil dari U ditambah negatif U. A1 0, 0 B1 ditambah negatif A1 0, 0 negatif B1 menghasilkan matriks 0. Yang kedua kita cari hasil dari negatif U ditambah U. Negatif A1 0, 0 negatif B1 ditambah A1 0, 0 B1 juga menghasilkan matriks 0. Jadi terbukti bahwa U ditambah negatif U sama dengan negatif U ditambah U menghasilkan 0. Yang keenam, jika U elemen himpunan V, maka hasil dari K dikalikan U juga merupakan elemen himpunan V. K dikalikan U sama dengan K dikalikan A1 0, 0 B1 sama dengan K A1 0, 0 K B1. Karena bentuk dan elemennya tidak berubah, maka terbukti bahwa KU juga merupakan elemen himpunan V.
Yang ketujuh, K dikalikan U ditambah V sama dengan KU ditambah KV. K dikalikan dalam kurung A 100 B1 ditambah A 200 B2. U dan V-nya kita jumlahkan terlebih dahulu sehingga menghasilkan K A1 ditambah A2 0 B1 ditambah B2. K-nya dikalikan menjadi K A1 ditambah K A2 0 K B1 ditambah K B2. Kemudian jika dipisahkan menjadi K dikalikan A1 0 B1 ditambah K dikalikan A2 0 B2. Maka bisa ditulis KU ditambah KV, sehingga terbukti bahwa K dikalikan U ditambah V sama dengan KU tambah KV. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa K ditambah L dikalikan U sama dengan KU ditambah LU. K ditambah L dikalikan A1 0 B1 sama dengan K ditambah L A1 0 K ditambah L B1. Dikalikan distributif KA1 ditambah LA1 0 KB1 ditambah LB1. Dapat dipisah menjadi K dikalikan A1 0 B1 ditambah L dikalikan A1 0 B1, atau bisa ditulis menjadi K dikalikan U ditambah L dikalikan U, sehingga terbukti bahwa K ditambah L dikalikan U sama dengan KU ditambah LU. Yang kesembilan akan dibuktikan bahwa K dikalikan LU sama dengan KL dikalikan U. Pertama kita operasikan L dan U-nya. K dikalikan LA1 0 LB1. K-nya dikalikan ke dalam sehingga menjadi KLA1 0 KLB1. Dari sini KL-nya dapat dikeluarkan sehingga menjadi KL dikalikan A1 0 B1, atau bisa ditulis KL dikalikan U, sehingga aksioma ke-9 ini juga terbukti. Yang terakhir, aksioma ke-10 yaitu 1 dikalikan U sama dengan U. 1 di sini adalah matriks identitas. 1001 dikalikan A1 0 B1 menghasilkan A1 0 B1, yaitu matriks U itu sendiri. Jadi terbukti juga aksioma ke-10 ini. 10 aksioma terpenuhi. Dengan demikian, V dapat disebut sebagai ruang vektor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sifat-sifat yang berlaku di ruang vektor. Misalkan V adalah sebuah ruang vektor. Bentar, Mbak. Iya, Bu. Ditanyakan dulu pada teman-temannya, apakah teman-temannya ada yang mau ditanyakan atau tidak terkait dengan definisi ruang vektor dan contoh dari pembuktian ruang vektor. Ya. Sebelum bergeser, biar nggak kelupaan, kalau temannya misalkan ada yang tidak dipahami, biar bisa segera dikonfirmasi ya. Ya, Ibu. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah paham semua? Jangan disembunyikan loh. Jadi jerawat kalau lama-lama disembunyikan. Ih, jerawatan. Mohon maaf, Ibu. Ya. Saya masih bingung, itu ruang vektor. Oke, silahkan Mbak dijawab, dibantu. Nanti kalau yang penyaji belum bisa menjawab, misalkan butuh bantuan, kelompok pemakalahnya bisa membantu ya. Nanti kalau dua-duanya kesulitan, saya yang bantu. Silakan.
Ruang vektor itu terjadi jika sebuah himpunan memenuhi 10 aksioma ruang vektor. Seperti itu, Mbak Gita. Ruang vektor itu apa? Berupa Mbak? Bisa berupa matriks, vektor, seperti itu. Itu contohnya ya? Ya, Adakah yang bisa menjawab yang lainnya lagi? Wujud dari ruang vektor itu berupa apa? Kelompok yang lain barangkali? Pemakalah atau presenter yang lain? Nggak salah sih, betul yang disampaikan penyaji. Itu contoh dari ruang vektor, begitu ya? Saya ingin diperumum sedikit saja. Ada yang bisa membantu? Coba kalau dilihat dari definisinya ya. V adalah himpunan, itu kurang ya, himpunan dari objek-objek, begitu ya. Himpunan apa kan nggak muncul nanti ya. Himpunan dari objek-objek yang tidak kosong, gitu ya. Yang dilengkapi dengan dua operasi, yaitu penjumlahan dan perkalian skala. Ya, penjumlahannya itu penjumlahan di V tadi, perkaliannya itu perkalian dengan skalar. Wes dari situ dulu. Ruang vektor di sini disimbolkan dengan apa? Di definisi itu loh, satu kalimat itu tadi, ruang vektor disimbolkan dengan himpunan V. ya, ruang vektor itu V. Apa itu V? V adalah Himpunan. iya, himpunan objek-objek yang tidak kosong bersama-sama dengan dua buah operasi. Yang satu operasi penjumlahan di dalam V, yang satunya operasi perkalian dengan skalar. Jadi ruang vektor itu adalah berupa kosong yang di dalamnya ada dua operasi, penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Ya, jadi wujudnya ruang vektor adalah berupa himpunan. Gitu ya. Wujudnya ruang vektor itu adalah himpunan objek tak kosong yang di dalamnya ada operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Ya, apakah sembarang objek tak kosong dengan dua operasi itu namanya ruang vektor, Ibu? Jawabannya adalah tidak. Ya, yang boleh disebut ruang vektor adalah himpunan objek tak kosong dengan dua operasi tadi yang memenuhi 10 aksioma. Oke, jadi itu yang namanya ruang vektor. Coba dilihat 10 aksiomanya. Oke. Kalau kita lihat aksioma mulai dari 1 sampai dengan 5 itu masih aksioma yang ada pada operasi penjumlahan ya. Jadi pada penjumlahan di himpunannya tadi. Tapi yang nomor 6 sampai dengan nomor 10 itu operasinya perkalian dengan skalar. Ya. Apa yang terjadi kalau seandainya setelah dibuktikan ternyata aksioma ke-10-nya tidak terpenuhi? Artinya 1 dikalikan vektor U ternyata tidak sama dengan vektor U. Apakah himpunan dengan dua operasi tadi boleh disebut sebagai ruang vektor? Tidak bisa. Tidak boleh. Jadi ke-10 aksioma harus dipenuhi. Kalau ada satu saja yang tidak terpenuhi, maka dia sudah bukan lagi ruang vektor. Ya. Yes, ada pertanyaan kah? Silakan kalau mau bertanya. Konsep ruang vektor ini sebenarnya nanti akan kalian bawa ke banyak tempat ya. Di aljabar linear nanti ada. Ini kan sekarang aljabar linear ya. Nanti di persamaan diferensial ada lagi. Sudah menemukan persamaan diferensial belum? Belum ya? Di persamaan diferensial nanti muncul. Di analisis real nanti juga muncul. Di aljabar abstrak juga muncul. Jadi sering sekali muncul yang namanya ruang vektor itu nanti ya.
Jadi mohon dipahami dengan baik. Kalau ada yang mau ditanyakan, bolehlah ditanyakan. Udah, nggak ada pertanyaan? Nah, ada ya. Coba next Mbak ke slide berikutnya. Yang di setelah contoh itu ya, yang di contohnya. Berikutnya lagi. Oke, di sini ya. Coba perhatikan. Tadi kalau mau menunjukkan 10 aksioma, yang Anda perlukan itu adalah pengambilan sembarang anggota dari himpunan yang mau ditunjukkan di ruang vektor. Ya. Jadi pengambilan sembarang, kalau yang mau ditunjukkan ruang vektor adalah V, ya berarti 3 anggota V. Berarti berupa vektor ya. Berupa objek gitu. Objeknya sembarang sih ya, tapi karena di sini nanti yang kita bicarakan adalah vektor-vektor, kemungkinan kita akan banyak bicara tentang vektor nanti, kemungkinan. Tapi tidak selalu seperti itu. Terus yang kedua adalah himpunan anggota-anggota dari skalar. Ya, 2. Yang diambil sembarang ya. Nah, yang di bawah dapat dituliskan itu, saya cenderung kalau dituliskannya itu misalkan ya, bukan dapat ditulisnya. Misalkan U, vektor U adalah A1, 0, 0, B1. Dengan syarat A1 dan B1-nya anggotanya siapa tadi? Di definisi soalmu tadi, coba ke soalnya sebentar. Slide nomor 7 ya. 7 nomor berapa? Oh ya, itu betul-betul. Nggak didefinisikan. A dan B-nya itu anggota apa itu? Kah? Real. Real, oke. Berarti A dan B-nya anggota real ya. Jadi nanti di yang di bagian yang tadi, Mbak, kembali ke yang tadi. Ya, diberi keterangan bahwa A1 B1, A2 B2, dan A3 B3 adalah elemen dari himpunan bilangan real. Gitu ya. Jadi nanti semua yang ada di sini akan kamu gunakan sebagai bahan untuk menunjukkan 10 aksiomanya. U, V, W, K, dan L. Oke. Nah, itu aja tambahan saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, bolehlah ditanyakan. Silakan. Ih, sepi sekali. Mohon maaf. Ya. Yang aksioma kelima mau dijelaskan lagi. Aksioma kelima, Mbak. Di aksiomanya atau di soalnya, Mas? Di aksiomanya, Bu. Di aksiomanya, oke. Ya. Gimana, Mas? Iya, mohon dijelaskan kembali. Oke. Dijelaskan lagi, Mbak, tentang aksioma kelima. Untuk setiap U elemen V, terdapat negatif U yang juga merupakan elemen V, sehingga hasil dari U ditambah negatif U sama dengan negatif U ditambah U sama dengan 0. Oke, jadi untuk membuktikan aksioma kelima yang dimiliki apa? Yang digunakan siapa? U dan negatif U. Bukan, U saja. Yang dimiliki adalah U. Kan tadi yang diketahui hanya U, V, W, K, dan L ya? Iya, yang dimiliki hanyalah U. Kalau U sudah punya, berikutnya tugas kita adalah mencari negatif U. Ya, mencari negatif U, tapi negatif U itu harus memenuhi 2 syarat. Syarat pertama, negatif U itu juga harus ada di himpunan V kita. Dan yang kedua, negatif U itu harus memenuhi syarat bahwa U ditambah negatif U sama dengan negatif U ditambah U, dan hasilnya sama dengan 0 atau identitasnya yang ada di aksioma yang keempat ya. Elemen netral atau identitas biasanya namanya gitu ya. Jadi ada 2 syarat supaya negatif U itu ada. Negatif U atau inverse dari U disebut ada kalau inverse-nya U itu ada di himpunan yang dibicarakan
dan inverse-nya dari U itu memenuhi bahwa negatif U ditambahkan dari sebelah kiri ataupun dari sebelah kanan menambahkannya, hasilnya adalah 0. Coba lihat ke soalmu Mbak untuk yang pembuktian aksioma 5. Ya, oke. Nah, yang dimiliki kan U duluan sebenarnya. U-nya adalah 1, 0, 0, B, 1. Negatif U itu harus kalian yang menemukan. Ya, kadangkala untuk menemukan ini kebetulan karena memang masalahnya mungkin mudah ya, bisa ditebak langsung. Ingat bahwa negatif U itu harus memenuhi sifat bahwa kalau dia ditambahkan dengan U hasilnya adalah 0. 0. Jadi menemukan negatif U-nya itu bisa berjalan mundur. Nah, kamu bisa memulai dari persamaan di atasnya dulu. U ditambah negatif U sama dengan 0. Ya, ini untuk menemukan siapa sih negatif U gitu ya. Dari pertama itu kurang langkahnya memang ya. Dari yang pertama, U ditambah negatif U sama dengan 0. Masukkan U-nya tadi A1, 0, 0, B1. Negatif U-nya kita masih belum tahu. Ya, jadi negatif U-nya masih mau kita cari. Sebutlah negatif U-nya itu namanya adalah A2, 0, 0, B2. Bentar, saya perlu menulis ini. Wait ya. Saya cari alatnya dulu. Ya, jadi itu di bagian awal masih ada yang perlu untuk ditambahkan. Makanya begini. Belum keluar. Nah, U ditambah negatif U itu udah gak cukup sampai ke kanan. Itu sama dengan 0 gitu ya. U-nya tadi siapa? Kok mana? Kenapa tumbuk-tumbuk begitu tulisannya, Nang? Saya ulangi lagi deh. U ditambah negatif U sama dengan 0. U-nya tadi adalah siapa tadi U-nya? A1, 0, 0, A1, 0, 0, B1. Oke. Ditambah A2-nya kita belum tahu, anggaplah A2-nya adalah bukan negatif U-nya, misalkan ini ya, A2, 0, 0, B2 itu sama dengan vektor 0. Vektor 0-nya adalah 0, 0, 0, 0 gitu ya. Nah, kita nanti tugasnya adalah mencari A1, mencari A2 dan B2. Kalau kita tambahkan yang sebelah kiri, apa yang kita miliki, Nang? Kenapa sih kok tumbuk-tumbuk begini? Hilangkan tulisan saya. Iyalah. Masih ingat kan ya? Kalau yang di kiri berarti hasilnya adalah A1 ditambah A1 ditambah A2 0, 0, 0, B1 ditambah B2 sama dengan 0 gitu ya. Ya. Nah, kesamaan matriks elemen-elemen yang seletak adalah sama gitu ya. Maka kita akan punya apa? A1 ditambah A2 sama dengan 0. B1 ditambah B2 sama dengan 0 gitu ya. Ya. Nah, yang kita miliki tadi siapa? A1 apa A2? A1. Jadi kita mencari siapa? A2. Dari sini kita akan punya A2 siapa? Negatif A1. 2 adalah negatif B1. Oke. Jadi matriks kita, matriks negatif U kita siapa kalau gitu? A1,
A2-nya tadi adalah negatif A1, ya, Iya. 0, 0, B2-nya adalah negatif Negatif B1. B1. Nah, kalau kita sudah punya ini, baru ini yang kita taruh di sana. Ya, jadi langkah pertama harusnya mencari dulu siapa itu negatif U-nya. Negatif. Kalau sudah punya negatif U-nya, baru dimasukkan ke dalam persamaan untuk diuji apakah benar itu atau tidak. Jadi ujinya itu sebenarnya hanya mengulang kembali aja. Ingat bahwa penjumlahan itu harus berlaku kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Jadi berlaku komutatif. Mohon maaf salah ngomongnya ya. Berlaku komutatif. Jadi kan yang baru kita tunjukkan kan untuk U ditambah negatif U ya. Tapi yang negatif U tambah U kan belum. Setelah ketemu negatif U-nya seperti apa, berikutnya Anda tunjukkan bahwa U ditambah negatif U hasilnya adalah 0, 0, 0, 0 ya. Kemudian negatif U ditambah U hasilnya juga 0, 0, 0, 0. Kesimpulannya adalah U ditambah negatif U sama dengan negatif U ditambah U sama dengan 0. Gitu. Bisa dimengerti kah? Bisa, Ibu. Oke. Mas yang tanya tadi, Mas siapa tadi? Bisa dipahami kah? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Oke, baik. Silahkan kalau masih ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada bisa dilanjutkan. Tidak ada ya? Oke, lanjut Pak. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat yang berlaku di ruang vektor. Misalkan V adalah sebuah ruang vektor, U adalah sebuah vektor pada V, dan K adalah sebuah skalar. Maka berlaku yang pertama 0 dikalikan U sama dengan 0. Yang kedua, K dikalikan 0 sama dengan 0. Yang ketiga, negatif 1 dikalikan U sama dengan negatif U. Dan yang terakhir, jika K dikalikan U sama dengan 0, maka K sama dengan 0 atau U sama dengan 0. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan tentang subruang atau subspace. Definisi dari subruang yaitu subhimpunan W dari sebuah ruang vektor V disebut subruang atau subspace dari V jika W itu sendiri adalah ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada W. Nah, untuk membuktikan bahwa W adalah subruang, kita perlu menunjukkan keberlakuan 10 aksioma pada ruang vektor yang telah dibahas sebelumnya. Tetapi, kita tidak perlu mengecek 10 aksioma tersebut, karena ada beberapa aksioma yang dapat diturunkan dari ruang vektor. Namun, di sini terdapat 4 aksioma yang tidak bisa diturunkan dari ruang vektor V, yaitu aksioma 1, 4, 5, dan 6, sehingga kita harus membuktikannya. Nah, karena aksioma 4 dan 5 merupakan akibat dari terpenuhinya. Next. Nah, karena aksioma 4 dan 5 merupakan akibat dari terpenuhinya aksioma 1 dan 6, maka kita hanya perlu membuktikan aksioma 1 dan 6 saja. Hal ini sesuai dengan teorema 4.2.1. Jika W adalah himpunan dari satu atau lebih vektor dalam ruang vektor V, maka W adalah subruang V jika dan hanya jika kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, jika U dan V adalah vektor di W, maka U ditambah V ada di W. Yang kedua, jika K adalah skalar dan U adalah vektor di W, maka K dikali U akan berada di W. Next.
Selanjutnya kita bahas contoh soal. Tunjukkan bahwa W sama dengan matriks 0AB0 di mana A dan B anggota bilangan real adalah subruang dari matriks 2 kali 2. Nah, di sini kita harus membuktikan bahwa W adalah subruang dari matriks 2 kali 2 dengan cara yaitu kita ambil sembarang A dan B yang merupakan anggota dari W dan K anggota dari bilangan real. Nah, bisa kita misalkan A sama dengan 0, A1, A2, 0 dan B sama dengan 0, B1, B2, 0. Nah, untuk aksioma yang satu, kita harus membuktikan bahwa A ditambah B merupakan anggota W. Sehingga A ditambah B sama dengan 0, A1, A2, 0 ditambah 0, B1, B2, 0 sama dengan 0, A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, 0. Nah, di sini kan bentuknya sudah sesuai bahwa seperti yang ada pada soal, itu kan sumbu utamanya itu memiliki unsur 0 semua. Di sini juga sama. Lalu A1 ditambah B1 dan A2 ditambah B2 ini apakah berupa bilangan real? Nah, karena tadi A1, A2, B1 dan B2 itu anggota real, maka sudah jelas bahwa A1 ditambah B1 dan juga A2 ditambah B2 adalah anggota real. Maka aksioma yang pertama terbukti bahwa A ditambah B merupakan anggota W. Selanjutnya, yang kedua untuk aksioma 6, kita buktikan apakah K dikali A merupakan anggota W, sehingga K dikali A sama dengan K dikali 0 A1 A2 0 sama dengan 0 K A1 K A2 0. Nah, di sini matriksnya juga sama bentuknya, memiliki berupa 0 dan KA1-nya berupa bilangan real, KA2-nya juga bilangan real. Maka terbukti bahwa W merupakan subruang dari matriks yang berukuran 2 kali 2. Next. Contoh soal yang kedua, tunjukkan bahwa W dengan anggota A, B, C, di mana A dikali B dikali C itu sama dengan 0, adalah subruang dari R3. Di sini juga kita ambil sembarang vektor A dan juga vektor B yang merupakan anggota W dan K anggota bilangan real. Kita misalkan vektor A sama dengan A1, A2, A3, di mana A1 dikali A2 dikali A3 itu sama dengan 0. Dan vektor B sama dengan B1, B3, di mana B1 dikali B2 dikali B3 itu sama dengan 0. Nah, untuk aksioma yang pertama, kita harus membuktikan bahwa vektor A ditambah vektor B itu merupakan anggota dari W. Sehingga vektor A ditambah vektor B sama dengan A1, A2, A3 ditambah B1, B2, B3 sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3. Nah, di sini kita harus mengecek apakah A1 ditambah B1 dikalikan dengan A2 ditambah B2 dikali dengan A3 ditambah B3 itu apakah sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan hasil perkaliannya yaitu A1 dikali A2 dikali A3 ditambah A1 dikali A2 dikali B3 ditambah A1 dikali B2 dikali 3 dan seterusnya hingga ditambah B1 dikali B2 dikali B3. Nah, kita tadi kan sudah mengetahui bahwa A1 dikali A2 dikali 3 itu kan sama dengan 0. Dan juga B1 dikali B2 dikali B3 itu sama dengan 0. Tapi, kita belum tahu apakah A1 dikali A2 dikali B3 itu sama dengan 0. Maka, hal ini menunjukkan bahwa
tidak terbukti, aksioma satunya tidak terbukti, maka dapat disimpulkan bahwa W bukan merupakan subruang dari R3. Nah, dari sini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Nggak ada pertanyaan? Sudah paham semua kah? Coba dah, kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya ya. Tadi aku senengannya menunggu. Cari dah. Mbak Deva Anissa ada? Ada, Ibu. Oke, Mbak Deva, saya mau tanya. Mbak Deva, kalau misalkan kita mau menunjukkan bahwa Mbak Deva itu bukan seorang mahasiswa, bukan. Kalau Mbak Deva itu bukan mahasiswa yang suka tidur kalau kuliah, bagaimana caranya? Tak ganti wes angel. Saya bilang ke Mbak Deva tuh ternyata kalau kuliah suka tidur ya, kan gitu. Terus Mbak Deva bilang, tidak Bu, itu tidak benar. Caranya gimana? Kalau mau menunjukkan bahwa saya tidak benar. Ini contoh loh ya, bukan berarti Mbak Deva suka tidur loh ya, ini hanya contoh permasalahan aja. Bagaimana caranya Mbak Deva? Ya, nggak punya ide, padahal itu sangat penting loh ya untuk bisa menunjukkan bahwa dugaan orang itu salah pada kita, betul ya? Jangan dipikir berat, kamu mikirnya berat banget sih. Aduh, biar jawabannya bukan. Ini bernalar aja. Andai kata ada orang yang mengklaim misalkan, Mbak Deva itu suka tidur, andai kata. Bagaimana cara menyangkal? Enggak, aku gak suka tidur, aku itu gimana? Dengan menjawab saat dosen bertanya. Bisa, boleh. Artinya menunjukkan bahwa Mbak Deva itu ada, gitu kan ya? Oke. Iya, betul sekali. Kalau misalkan lagi menunjukkan bahwa Mbak Deva itu wanita, apa yang harus dilakukan Mbak Deva? Salah tak ganti ya wes. Mbak Deva punya pacar belum? Belum, Ibu. Belum. Ya, misalkan nih, saya mau bilang, Deva itu punya pacar. Terus gimana kamu menunjukkannya bahwa kamu nggak punya pacar? Nanti nanti angel. Anggapnya Mbak Deva punya pacar misalnya ya. Saya bilang Deva itu nggak punya pacar. Gimana cara menunjukkan kalau kamu punya pacar? Dengan menunjukkan foto bersama pacar, Bu. Iya, kan lah pacarmu kan gitu ya? Oke. Saya pengen bukti Mbak Deva itu perempuan. Gimana caranya ditunjukkan kalau dirimu itu memang perempuan? Pakai jilbab lah, pakai rok lah. Andai kata laki-laki asumsinya nggak pakai jilbab ya? Iya, Bu. Ya, kan begitu. Nah, sama dengan seperti ini ya. Kalau kita mau menunjukkan sesuatu itu tidak benar, maka harus bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Selain Mbak Deva deh, saya mau yang lain lagi. Karena tadi nggak ada yang bertanya ya. Mas Zulfikar? Nggih, Bu. Ya. Bagaimana kalau mau menunjukkan bahwa dia ini bukan subruang vektor? Kan mau menyangkal nih ceritanya. Ya. Nggih. Bagaimana caranya? Memberikan bukti, Bu, bahwa ruas kanan tidak sama dengan ruas kiri. Buktinya seperti ini kah? Apakah ini sudah menunjukkan? Tadi penyaji sendiri bilang nggak yakin loh ya, apakah A1, A2, B3 ditambah dengan A1, B2,
A3 itu 0 apa tidak? Kan nggak yakin ya tadi penyaji ya. Saya sebagai pendengar merasa penyaji ini belum bisa meyakinkan saya. Karena penyaji nggak bisa menyebutkan A1, A2, B3 ditambah A1, B2, B3 apakah itu 0 atau tidak, gitu ya. Nah, jadi supaya saya yakin harus bagaimana? Harus dijabarkan Ibu satu-satu. Yang banyak itu kan karena itu dimisalkan kan diambil sembarang vektor A dengan vektor B. Nah, lalu dimisalkan bahwasannya A1 dikalikan A2 dikalikan A3 sama dengan 0. Nah, setelah dimisalkan seperti itu, maka untuk selanjutnya disubstitusikan pada yang terakhir itu Ibu, yang A1 ditambah B1, lalu A2 ditambah B2, lalu dengan A3 ditambah. Kalau ini menurutnya kurang Ibu. Dikarenakan itu kan maksudnya di sini kan yang dimisalkan pada kelompok ini kan hanya vektor A saja. Maksudnya yang disubstitusikan hanya A1 dikalikan A2 dikalikan A3 itu sama dengan 0, sedangkan yang lainnya masih belum. Kan kalau ditambahkan berarti bukan sama dengan 0. Nah, kalau seperti itu berarti kurang Ibu. Ada yang kurang gitu loh. Ya, sekarang Mas Fikar, masih ingat waktu belajar tentang logika dan teori himpunan kah semester 1? Iya. Iya, coba tetap. Iya, di logika dan teori himpunan kalau kita mau menyangkal sesuatu, kita menunjukkan apa? Menunjukkan counter X, sampel atau contoh penyangkal, betul ya? Nggih, Bu. Contoh wes, kalau saya mau bilang semua laki-laki buaya darat, Mas Zulfikar terima nggak kalau saya bilang begitu? Tidak terima, Ibu. Nggak terima. Kenapa nggak terima? Punya tidak terima, Ibu. Tidak semua laki-laki itu buaya darat. Siapa yang nggak buaya darat contohnya? Tunjukkan pada saya. Kan itu yang diperlukan seseorang kan ya. Kalau saya membuat klaim semua laki-laki buaya darat, terus Mas Zulfikar bilang salah Bu Dari, tidak semua laki-laki itu buaya darat. Kok bisa bilang begitu? Siapa yang nggak buaya darat? Yang saya temui terus semuanya buaya darat. Terus Mas Zulfikar bilang begini, tidak Bu, contohnya saya. Nah, misalkan begitu, gitu kan ya. Cara meyakinkan orang kan begitu loh. Ya, tunjukkan satu contoh yang memang benar ada wujudnya, dan contoh itu menyangkal sifat yang mau ditunjukkan. Sama dengan ini. Yang menyebabkan ini tidak diyakini orang adalah karena nilai A1, A2, A3, B3 ditambah A1, B2, A3. Jadi, kalau mau menyangkal sesuatu, pilihlah ya contoh yang bisa menyangkal, bukan berupa A1, A2, A3, B1, B2, B3, bukan. Pilih anggotanya. Tadi ini subruang dari R3 kan ya? Kalau subruang dari R3 berarti kan di dimensi 3 dari real kan ya? Coba untuk semua mahasiswa, termasuk penyaji maupun pemakai ya, pilih vektor A dan vektor B sedemikian hingga bisa menunjukkan bahwa hasil kali entry A dan B-nya itu tidak 0. Vektornya harus seperti apa? Siapa A1, siapa A2, siapa A3, siapa B1, B2, dan B3. Ingat, pemilihan vektor kita kalau A1, A2, A3, kalau dikalikan semuanya hasilnya adalah 0. Siapakah A-nya? Bisa nyebutkan satu saja anggota A? Vektor di R3 yang hasil kali entry-nya adalah 0. Lah
A1 antara A1, A2, atau 3 yang nilainya sama dengan 0, kan ya? Iya, Ibu. Kalian bingung salah, Re? Ini loh, Nak. Jadi kalau mau menyangkal, ini kan mana kursorku nggak kelihatan. Nah, ini. Kalau mau menyangkal ini tidak boleh. Bukan misal, tapi kita harus memilih. Nah, pilih. Ya, yang dipilih siapa? Yang dipilih adalah siapa yang menghapus ini tadi? Yang dipilih adalah vektor A kita. A ini harus kita pilih sedemikian hingga ada 3 buah entry di sini, dan kalau dikalikan entry-entrynya hasilnya 0. Sebutkan siapa saja. Satu aja contohnya. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Apakah kalau dikalikan hasilnya 0? Ya. Ya, oke. Saya juga akan memilih vektor B. Ini kalau dikalikan, naik ke atas. 0 kali 1 kali 2 sama dengan 0. Sekarang vektor B kita adalah, siapa contohnya lagi vektor B? 0, 2, Siapa? Halo? 203. Oke, kalau dikalikan 0 juga ya. 2 kali 0 kali 3 sama dengan 0. Oke, sekarang kerjakanlah vektor A plus B. A plus B hasilnya apa? 0. A plus B hasilnya adalah 2, 1, 5. 5. 2, 1, 5. Ya. Oke, sekarang kita kalau mau mengecek apakah dia anggota W atau tidak, kalikanlah anggota 2, 1, dan 5. Kalau hasil kalinya adalah 0, maka dia adalah anggota dari W, gitu ya. 2 kali 1 kali 5 berapa? 10. 10. Tapi 2 kali 1 kali 5 sama dengan 10. Berarti dia anggota W atau bukan? Bukan. Bukan, karena syaratnya anggota W itu harus kalau dikalikan 0, ya. Nah, artinya, oh ternyata ada, gitu ya kita bilang. Ada A yang sama dengan, berapa tadi? 0, 1. Berapa tadi? 0, 1, 2 ya? Dan B adalah 203. 203, sedemikian hingga A ditambah B itu bukan anggota W. Iya. Kalau sudah begitu, artinya dia bukan ruang vektor. Jadi kalau menyangkal harus menggunakan contoh penyangkal. Nggak boleh menggunakan begitu. Masih belum meyakinkan yang mau Anda yakinkan ya. Kalau mau membuktikan, betul harus menggunakan simbol-simbol yang seperti ini. Jadi diumumkan. Jadi kalau mau membuktikan itu tunjukkan bahwa dia berlaku untuk semuanya. Itu cara membuktikan kayak tadi. Kalau saya mau menunjukkan bahwa semua laki-laki buaya darat, berarti saya harus mengecek semua laki-laki di dunia ini. Kalau saya sudah ngecek, ternyata memang benar buaya darat, baru saya boleh ngeklaim. Kalau enggak begitu, enggak boleh mengeklaim. Kan begitu loh. Ya. Oke, ada pertanyaan kah? Mohon maaf Ibu, untuk syarat A kali B kali C sama dengan 0, apakah itu berlaku untuk semuanya? Maksudnya kalau misal ada soal seperti ini, apakah syaratnya itu A kali B kali C sama dengan 0? Oke, tidak Mbak, syarat itu diberikan oleh definisi dari himpunan. Jadi soal itu sudah memberikan definisinya. Himpunannya adalah himpunan W, yang anggotanya adalah anggota dari pasangan di R3 dengan syarat bahwa perkalian entry-entry-nya adalah 0. Itu berlaku untuk W. Jadi setiap soal akan memberikan karakteristik dari definisi himpunan yang berbeda-beda. Ya. Ya Ibu, berarti setiap soal pasti ada syaratnya, tapi itu beda gitu Bu? Ya, betul sekali.
Baik Ibu, Namanya terima dia kasih. harus subset kan ya? Oke. Ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Coba Mbak back ke soal sebelum ini ya. Ini ke-14. Oke, nah ini kan pembuktian yang ruang vektor ya. Ingat ya, tadi ruang vektor tadi adalah subset kan ya? Definisinya apa tadi? Coba balik lagi satu slide sebelumnya. Oke. Jadi di sini didefinisikan bahwa subruang vektor adalah subruang vektor. Subset ada yang kurang gitu ya? Jadi, oh ini teoremanya, definisinya Mbak, definisi. Ya, jadi definisi kan sudah tertuliskan di situ bahwa ruang vektor itu adalah subset W dari suatu ruang vektor V. Jadi W itu adalah subsetnya V. Harusnya itu yang diperhatikan lebih dulu. Bahwa himpunan yang mau kita duga dia adalah subruang vektor, dia adalah subset dari ruang vektornya. Ya, harus dilihat dulu. Coba dicek di soalmu tadi. Mana soalnya tadi? Soal yang pertama. Ya, himpunan ruang vektornya himpunan apa itu? Ruang vektornya himpunan apa? Baca dari soalnya ya, tunjukkan bahwa W yang sama dengan himpunan matriks bla 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 adalah subruang dari M2 kali 2. Ruang vektornya yang mana? M2 kali 2. Matriks 2 kali 2. Yang mau ditunjukkan ruang vektor yang mana? Yang W. Yang W, oke. Jadi kalian harus memperhatikan dulu apakah benar bahwa W adalah subset dari M2 kali 2. M2 kali 2 itu apa sih? Matriks yang berukuran 2 kali 2. Matriks apa? Entry-nya berupa bilangan? Real ya? Iya. Ya, M2 kali 2 adalah matriks dengan entry-entry bilangan real yang berordo 2 kali 2. Nah, itu M2 kali 2. Coba diperhatikan, apakah benar W itu adalah subset dari M2 kali 2? W itu di dalamnya M2 kali 2 atau bukan? Yang menjadi anggota M2 kali 2 adalah matriks yang berordo 2 kali 2. Apakah W berordo 2 kali 2? Karena memiliki 2 baris dan 2 kolom. Suaranya kecil Ibu. Saya ulangi lagi ya. Apakah entry adalah bilangan real ataukah tidak? Masih kecilkah suara saya? Oh ini sudah Bu. Sudah tidak, Bu. Sudah tidak. Oh, lah kenapa tadi ya? Saya ulangi lagi ya. Apakah entry-entry dari W adalah anggota bilangan real ataukah tidak? Bilangan real. Bilangan real. Jadi karena W itu matriks yang berordo 2 kali 2 dan entry-entry-nya adalah real, maka W adalah subset dari M2 kali 2. Maka pengujian berikutnya bisa dilaksanakan. Kalau bukan subsetnya, ya mana mungkin dia menjadi subruang vektor. Kan gitu ya? Oke, jadi syarat awal sekali sebelum menunjukkan bahwa dia adalah subruang vektor,
tunjukkan dulu bahwa himpunan yang mau kamu tunjukkan sub ruang vektor itu adalah subset dari ruang vektornya. Tuh. Bisa dimengerti kah? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Ini sama seperti kalau kita mau menyangkal apa ataukah bukan. Misalkan kayak tadi, untuk membuktikan ruang vektor itu kan ada 10 aksioma itu. Iya. Kalau ternyata dia itu bukan ruang vektor, berarti kan mesti ada aksioma yang terpatahkan. Kalian tidak perlu menunjukkan aksioma-aksioma yang lain. Cukup fokus saja pada aksioma yang tidak terpenuhi tadi. Ambil contoh penyangkalnya, selesai. Ya, nggak perlu misalkan, Bu, ternyata aksioma yang terpatahkan itu aksioma ke-10. Berarti 1 sampai 9 saya buktikan semua, Bu. Baru ke-10-nya saya bilang bukan ruang vektor. Ya nggak apa-apa sih, tapi ya selamat berlelah-lelah ria gitu kan ya. Bayangno lho rek si jam songo ki oke gitu kan ya. Bisa dipangkas dengan sekedar dengan cukup hanya menunjukkan penyangkal pada bagian yang mau dipatahkan tadi. Kalau penyangkalnya di yang nomor 10, kalau yang nggak terpenuhi di nomor 5, ya langsung saja masuk ke yang nomor 5. Nggak perlu tunjukkan yang nomor 1 sampai 4, nggak perlu juga tunjukkan yang nomor 6 sampai dengan 10. Bu, ternyata penyangkalnya itu banyak, Bu. Yang tidak terpenuhi itu aksioma 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Terus saya pakai penyangkal yang mana? Gunakan salah satunya saja. Terserah mau pakai yang manapun boleh, tapi gunakan contoh penyangkal. Jangan lupa itu. Ya. Oke, 1 aja bukan ruang vektor, apalagi 6, ya tambah gak ruang vektor banget gitu kan ya. Tambah gak banget gitu kan. Kriteria saya itu punya pacar yang ganteng, kaya, soleh, baik, jujur, perhatian gitu ya. Cukup 1 aja nggak terpenuhi ya sudah, buang saja kan gitu ya. Oke, boleh dilanjut dah, silakan. Kalian kok tuwegang to rek guyu kok rek. Poso-poso gak iso guyu, Masya Allah. Ngarai luwe lho ngene iku kok. Nah gitulah senyum itulah cantik-cantik ganteng toh. Silakan dilanjutkan. Selanjutnya yaitu kombinasi linear. Nah, definisi dari kombinasi linear yaitu suatu vektor W disebut kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2 hingga Vn jika W dapat ditulis dalam bentuk W sama dengan K1 dikali vektor V1 ditambah K2 dikali vektor V2 ditambah K3 dikali vektor V3 hingga ditambah Kn dikali vektor N, dengan K1, K2, K3 hingga Kn adalah skalar atau disebut juga koefisien dari kombinasi linear. Jadi di sini kan kita menggabungkan antara vektor-vektor V dengan skalar atau koefisiennya masing-masing, makanya disebut dengan kombinasi. Jadi intinya yaitu jika W itu kombinasi linear dari vektor V, maka akan terdapat nilai dari K1, K2 hingga Kn. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas pada contoh soal berikut. Misal vektor U sama dengan 2,4,0 dan vektor V sama dengan 1,-1,3 adalah vektor-vektor di R3. Ataukah vektor berikut merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di atas? Pada bagian A, vektor A sama dengan 4,2,6. Pada bagian B, vektor B sama dengan 1,5,6. Penyelesaiannya yaitu jika vektor A kombinasi linear dari vektor U dan vektor B, maka akan terdapat K1 dan K2 yang merupakan skalar real, sehingga vektor A sama dengan K1 dikali vektor U ditambah K2 dikali vektor V, atau K1 dikali vektor U ditambah K2 dikali vektor V sama dengan vektor A. Lalu kita substitusikan vektor U yaitu 2,4,0, vektor V yaitu 1, -1,3, dan vektor A yaitu 4,2,6.
Lalu tuliskannya menjadi SPL, yaitu 2K1 ditambah K2 sama dengan 4, 4K1 dikurangi K2 sama dengan 2, 3K2 sama dengan 6. Nah, di sini kita memiliki sistem persamaan linier yang terdiri dari 3 persamaan dan 2 variabel, sehingga kita dapat membentuknya menjadi matriks AX sama dengan B. Untuk matriks A-nya yaitu 2, 1, 4, negatif 1, 0, 3, dan matriks X-nya sama dengan K1, K2, dan matriks B-nya yaitu 4, 2, 6. Lalu, kita bisa menggunakan cara operasi baris elementer, yaitu kita buat matriks yang diperbesar menjadi 2, 4, 0, 1, negatif 1, 3, 4, 2, 6. Lalu, kita kalikan baris yang pertama dengan 1/2 untuk mendapatkan satu utama. Lalu, kita nolkan 4 dengan operasi negatif 4 B1 ditambah B2, lalu kita kalikan baris kedua dengan negatif 1/3 untuk mendapatkan satu utama, lalu kita nolkan 3 dengan operasi negatif 3B2 ditambah B3, lalu kita nolkan juga 1/2 dengan operasi negatif 1/2 B2 ditambah B1. Lalu kita akan mendapatkan matriks epsilon garis tereduksi yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2. Lalu kita jadikan berbentuk semula menjadi 1, 0, 0, 0, 1, 0 dikalikan 1K2 sama dengan 1, 2, 0. Maka akan kita dapatkan solusi yaitu K1 sama dengan 1, K2 sama dengan 2. Nah, jadi di sini kita dapat membentuknya menjadi 1 dikali vektor U ditambah 2 dikali vektor V sama dengan vektor A. Dan dapat disimpulkan bahwa vektor A merupakan kombinasi linier dari vektor U dan vektor V. Selanjutnya, pada bagian B, jika vektor B kombinasi linier dari vektor U dan vektor V, maka terdapat K1 dan K2 yang merupakan skala real, sehingga K1 dikali vektor U ditambah K2 dikali vektor V sama dengan vektor B. Lalu kita substitusikan vektor U, vektor V dan juga vektor B-nya, kita ubah menjadi persamaan linier 2K1 ditambah K2 sama dengan 1, 4K1 ditambah K2 sama dengan 5, 3K2 sama dengan 6. Lalu kita jadikan matriks AX sama dengan B, dan bisa kita lakukan operasi baris elementer, yaitu dengan kita kalikan baris pertama dengan 1/2 untuk mendapatkan satu utama, lalu kita nolkan 4 dengan operasi negatif 4B1 ditambah B2, lalu kita kalikan baris kedua dengan negatif 1/3 untuk mendapatkan satu utama, lalu kita nolkan 3 untuk mendapatkan, lalu kita nolkan 3 dengan operasi negatif 3B2 ditambah B3. Nah, dapat kita lihat di sini untuk baris yang terakhir, untuk yang sebelah kiri, ini kan koefisiennya menjadi 0. Nah, sedangkan yang sebelah kanan konstantanya itu tidak 0. Nah, di sini menandakan bahwa SPL ini merupakan SPL yang tidak memiliki solusi. Dan karena kita tidak bisa membentuk K1 dikali vektor U ditambah K2 dikali vektor B sama dengan vektor B, maka dapat disimpulkan bahwa vektor B bukan merupakan kombinasi linier dari vektor U dan vektor B.
Dari sini, apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan? Halo, apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada akan saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu span atau membangun atau juga disebut merentang. Next. Definisi dari membangun yaitu himpunan vektor S yang beranggotakan vektor V1, V2, V3 hingga Vn dikatakan membangun suatu ruang vektor V jika setiap vektor pada ruang vektor V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di S. Nah, di sini konsep membangun atau merentang ini sangat erat kaitannya dengan konsep kombinasi linear karena vektor V1, V2, hingga Vn dapat dikatakan merentang V jika V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor V1, vektor V2, hingga vektor Vn tersebut. Next. Berikutnya yaitu contoh soal tunjukkan bahwa vektor V1 sama dengan 2,2,2, vektor V2 sama dengan 0,0,3, dan vektor V3 sama dengan 0,1,1 membangun R3. Penyelesaiannya yaitu misalkan vektor U merupakan vektor yang mewakili setiap vektor pada 3 dengan vektor U sama dengan U1, U2, U3. Jika vektor P, vektor P1, vektor P2, dan vektor P3 membangun R3 itu jika terdapat K1, K2, dan K3 anggota bilangan real, sehingga K1 dikali vektor P1 ditambah K2 dikali vektor P2 ditambah K3 dikali vektor P3 sama dengan vektor U. Kita substitusikan P1 22, vektor P2 003, vektor P3 011, dan vektor U1, U2, U3. Lalu kita jadikan SPL dan bisa kita operasikan dengan operasi baris elementer. Kita kalikan baris yang pertama dengan 1/2 untuk mendapatkan satu utama, lalu kita nolkan 2 yang ini dan juga yang ini dengan operasi negatif 2 B1 ditambah B2 dan juga negatif 2 B1 ditambah B3. Lalu kita tukar antara baris 2 dan baris 3, lalu kita kalikan baris kedua dengan 1/3 untuk mendapatkan satu utama, lalu kita kalikan lalu kita nolkan 1/3 operasi negatif 1/3 dikali B3 ditambah B2 sehingga menghasilkan operasi eselon baris tereduksi, sehingga kita mendapatkan hasil K1 sama dengan U1/2, K2 sama dengan 1/3 dikali U3 dikurangi U2, dan K3 yaitu negatif U1 ditambah U2. Nah, karena K1, K2, dan K3-nya itu memiliki solusi, maka dapat disimpulkan bahwa vektor P1, vektor P2, dan juga vektor P3 membangun R3. Next. Nah, dari pembahasan
membangun tadi apakah ada yang ditanyakan? Kayaknya yang spanning itu bukan materimu ya Mbak ya? Materimu kan bebas linear ini kan ya? Saya melihat di itu Bu, di buku Howard Anton. Iya, memang sebelumnya kebebasan linear itu ada spanning dan apa namanya tadi kombinasi linear ya. Tapi yang terkait dengan kebebasan linear itu materinya yang mana? Apakah spanning itu terkait dengan bebas linear? Tidak itu. Tidak. Jadi sebenarnya yang spanning itu enggak apa-apa seharusnya. Jadi kamu fokusnya ke kombinasi linear. Setelah kombinasi linear baru bebas linear. Yang spanning itu nanti miliknya basis. Gitu. Ya. Materi selanjutnya akan disampaikan saya Ratu Latifah, saya persilakan. Baik, selanjutnya adalah kebebasan linear. Di sini ada definisi dari kebebasan linear, yaitu jadi misalkan S dengan himpunan V1, V2 sampai dengan VR adalah himpunan vektor tak kosong yang berisi vektor-vektor. S dikatakan bebas linear jika persamaan vektornya homogen, yaitu K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 sampai dengan KR dikali VR sama dengan 0. Hanya memiliki solusi tunggal, yaitu K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan KR sama dengan 0. Jika solusinya tidak tunggal, maka S dinamakan himpunan tak bebas linear atau bergantung linear. Selanjutnya, definisi ini sesuai dengan teorema 4.3.1 yang berbunyi himpunan tidak kosong S dengan himpunan V1, V2 sampai dengan VR dalam ruang vektor V adalah bebas linear jika dan hanya jika koefisien hanya memenuhi persamaan vektor K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 sampai dengan KR dikali VR sama dengan 0. Yang mana K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan KR sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya akan masuk ke contoh soal. Mbak, coba lihat definisinya lagi, Mbak. Iya, Bu. Ya, definisi dari bebas linear. Definisi bebas linear apa seperti ini? Kalau karena bunyi awalnya itu kok sama dengan teoremanya tadi ya? Dikatakan bebas linear kalau untuk persamaan linear yang homogennya itu punya solusi trivial yaitu 0 semua, gitu kan ya? Yang teoremanya itu kan? Iya, sama ya dengan itu ya? Sama, Ibu. Hah? Sebentar. Itu kan? Nilai K1, K2, kan KR sampai dengan KR ya, bukan dan ya. Sampai dengan KR itu 0. Coba lihat yang di definisimu tadi. Yang kamu kotai warna apa itu? Oranye yang awal itu bukan yang yang itu. K1 itu kan punya satu solusi tunggal. Ya. Iya. Solusi tunggalnya siapa? K1 0, K2 0 sampai dengan KR-nya 0 kan sama dengan tadi. Iya. Iya. Definisi apa teorema itu? Definisinya sama, Ibu. Masa iya? Di buku Howard mempunyai paling sedikit satu pemecahan, yakni K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, sampai KR sama dengan 0. Jika inilah satu-satunya pemecahan, maka S dinamakan himpunan bebas linear. Itu di bukunya Howard Anton? Ya. Kok beda dengan buku saya ya? Coba di share screen bukunya Howard Anton deh. Kamu pakai edisi yang mana? Kayaknya nggak berubah deh edisinya ini. Maksudnya kalimat definisi itu tidak berubah harusnya.
Belum ketemu? Oh, di bukunya Howard Anton yang halaman PDF-nya itu ya, diklik di PDF-nya 217. Kalau di buku print-nya itu halaman 203. Nah, itu. Coba ditunjukkan definisinya. Mana tadi definisinya? Itu teorema atasnya. Nah, itu. Itu kan definisinya ya? Iya. Jika S adalah himpunan vektor V1 sampai dengan VR, adalah himpunan yang terdiri atas satu Jika atau S dengan himpunan V1, V2 sampai dengan VR, ya jika S adalah himpunan dari dua atau lebih vektor dalam vektor V, ruang vektor V, S dikatakan bebas linier jika vektor S dapat vektor jika tidak ada vektor di S dapat dinyatakan bebas linier dari yang lainnya. Bukan. Jika tidak ada vektor di S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari yang lain. Jadi S itu bebas linier kalau tidak ada satupun vektor yang ada di S yang bisa dinyatakan dalam kombinasi linier dari vektor-vektor yang lain. Ya. Baik V1, V2 sampai dengan VR itu tidak ada yang bisa dinyatakan dalam bentuk kombinasi dari vektor yang ada di S. Vektor manapun nggak bisa. Ya kan? Ya. Kalau yang kamu tuliskan tadi itu ada di teoremanya, teorema 431. Kamu lihatnya dari buku Howard Anton yang mana? Saya dapatnya dari pemakalah. Pemakalah dapat dari mana? Pemakalah? Dapat dari mana definisimu? Iya Ibu, dapat dari makalah di Google gitu Bu. Kirimmu itu begitu. Jangan begitu dong. Kan sudah ada buku rujukan utamanya. Kalaupun Anda menggunakan makalah yang sudah ada di Google, bukan berarti nggak boleh. Boleh. Tapi cross-check-kan kembali dengan buku kita gitu ya, dengan buku utamanya aljabar linier agar tidak ada kesalahan. Karena tidak mungkin satu pernyataan yang sama diangkat sekaligus sebagai definisi dan sebagai teorema. Itu menyalahi sistem aksiomatik deduktif di dalam matematika. Ya, kalau dia sudah dianggap sebagai teorema, berarti dia bukan definisi. Kalau definisi kan tidak perlu dibuktikan kan ya? Sudah diterima begitu saja, gitu kan ya? Kalau teorema itu harus dibuktikan. Nah, kalau definisi dan teoremanya sama, terus teorema itu nanti berdasar dari siapa? Padahal teorema itu harusnya dibangun dari definisi dan kesepakatan yang ada sebelumnya. Gitu ya. Halo? Ya Ibu. Ya. Nah, iya makalahnya. PPT-nya juga ya. Jadi kalau bebas linier itu definisinya adalah himpunan itu dikatakan bebas linier jika tidak ada vektor di S yang dapat
dinyatakan sebagai kombinasi linier dari sebagai kombinasi linier dari yang lain, vektor yang Iya. lainnya. Betul ya. Oke, definisi Anda diganti, maka teoremanya tadi sudah bisa diangkat sebagai teorema. Kan susah tuh kalau membuktikan harus ngecek semua elemen di dalam vektornya itu. Jadi kalau vektornya itu ada di Rn gitu ya, R3 gitu kan, ada banyak tak hingga vektor. Masa mau ngecek satu per satu kan gitu ya. Nah, jadi hadirlah teorema 431. Silakan. Lanjut Ibu. Ya, lanjut. Ya. Nah, sekarang masuk ke Teorema contoh 431-nya gimana? Kalau mau menunjukkan bebas linier dengan cara gimana caranya? Sistem persamaannya itu homogen. Jadi K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 sampai KR dikali VR sama dengan 0. Oke, jadi hanya memiliki satu solusi tunggal. Oke, jadi dibentuklah sistem persamaan linier homogen ya. Ya, Homogen itu apa artinya? sama dengan Ya, ruas kanannya sama dengan 0. Terus satu-satunya solusi yang berlaku di situ adalah jika semua koefisiennya adalah 0 gitu ya. ya. Oke, kalau semua koefisiennya 0 maka dia adalah bebas linier. Baik, yuk tunjukkan contohnya. Ya. Diberikan himpunan S adalah himpunan vektor A, vektor D, dan vektor C dengan vektor A adalah 1, 2, 3, vektor B sama dengan 2, 5, 7, dan vektor C sama dengan 1, 3, 5. Apakah himpunan S adalah himpunan bebas linier? Cara penyelesaian terusikan kepada persamaan tadi, persamaan homogen K1 dikali vektor A ditambah K2 dikali vektor B ditambah K3 dikali vektor C sama dengan 0. Atau bisa juga ditulis dengan K1 dikali vektor A tadi 1, 2, 3 ditambah K2 dikali vektor B yaitu 2, 5, 7 ditambah K3 dikali vektor C yaitu 1, 3, 5 sama dengan 0. 0, 0, 0. Sehingga akan diperoleh SPL yaitu K1 ditambah 2K2 ditambah K3 sama dengan 0. 2K1 ditambah 5K2 ditambah 3K3 sama dengan 0. 3K1 ditambah 7K2 ditambah 5K3 sama dengan 0. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk matriks yaitu seperti ini. Selanjutnya, dengan matriks ini kita akan mencari OBE-nya seperti ini. Jika setelah dicari OBE-nya akan dihasilkan 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ini dapat dilihat bahwa diperoleh K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan K3 sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa himpunan S adalah himpunan yang bebas linier. Contoh kedua, yaitu misalkan vektor A sama dengan min 1, 3, 2, vektor B sama dengan 1, 1, min 1, dan vektor C sama dengan 2, min 6, min 4. Apakah ketiga vektor di atas saling bebas linier di R3? Seperti sebelumnya, kita menggunakan persamaan homogen yaitu K1 dikali vektor A ditambah K2 dikali vektor B ditambah K3 dikali vektor C sama dengan 0 atau bisa juga ditulis sebagai berikut. Kemudian dari matriksnya ini kita cari OBE-nya. Setelah kita cari, di sini terlihat ada baris yang elemennya 0 semua, sehingga memiliki banyak penyelesaian. Ini menunjukkan bahwa K1, K2, K3 merupakan solusi tak hingga banyak. Jadi vektor A, vektor B, dan vektor C adalah vektor-vektor yang tidak bebas linier atau bergantung linier. Nah, sesuai dengan teorema 4.3.2, yaitu berbunyi A, himpunan berhingga yang berisi 0 bergantung secara linier.
B. Suatu himpunan dengan tepat satu vektor bebas linier jika dan hanya jika vektor itu adalah bukan 0. C. Himpunan dengan tepat dua vektor adalah bebas linier jika dan hanya jika tidak ada vektor adalah kelipatan skalar dari yang lainnya. Yaitu interpretasi geometri kebebasan linier. Kebebasan linier ini bisa digambarkan baik dalam 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dua vektor dalam R3 atau R2 bebas linier jika dan hanya jika tidak terletak di atas garis yang sama ketika mereka memiliki titik awal di tempat asal atau titik O. Seperti pada gambar A, ini tak bebas linier karena berhimpitan pada suatu garis yang sama. Vektornya berhimpitan pada suatu garis yang sama. Begitu pula dengan gambar B. Masih berada pada garis yang sama. Sementara pada gambar C, berada pada garis yang berbeda, sehingga kita bisa tuliskan ini adalah bebas linier. Kemudian 3 vektor. Ya, Bu. Mbak, definisi. Interpretasimu yang di atas itu, kalimatnya ada yang nggak benar itu ya, salah dikit gitu ya. Yang awal itu benar sudah, cuma yang terletak di atas garis yang sama itu loh, bukan di atas ya itu. Pada garis yang sama. Iya, ada ya. Jadi tidak segaris, namanya dibilangnya begitu ya. Oke. Ngerti gitu loh, kenapa kok dibuat di atas itu. Oke, silakan dilanjutkan. 3 vektor di ruang T3 bebas linier jika dan hanya jika tidak terletak pada bidang yang sama ketika titik awal berada di titik asal atau titik O. Pada gambar A, terlihat vektor V1, V2, V3 semua berada pada bidang yang sama. Begitu pula dengan gambar B, itu masih berada pada bidang yang sama. Namun dengan gambar C ada satu yang berbeda. Ini ada berbeda bidang. Ini gambar C bisa disebut sebagai bebas linier. Ini terlihat vektor satunya berada pada bidang yang berbeda. Teorema 4. Misalkan S dengan himpunan V1, V2 sampai dengan VR adalah himpunan vektor pada Rn. Jika R lebih dari N, maka S adalah tak bebas linier atau bergantung linier. R di sini adalah banyaknya vektor atau banyaknya himpunan. Sedangkan N di sini adalah banyaknya dimensi. Karena ada R tidak diketahui, sedangkan persamaannya N buah lebih sedikit, pasti bergantung linier, sehingga pasti bergantung linier. Apa itu R anu, Mbak? Jumlah R-nya tidak diketahui, Bu. Unknown tidak diketahui. Dulu dah. Pek. Nah, itu loh. Karena ada R anu, apa itu anu? Tidak diketahui unknown ini, Bu. Unknown, bukan anu. Nah, anu itu bisa anu itu loh. Yang anu itu loh. Jangan tulis anu, Borek. Bilang aja tak diketahui tidak apa-apa. Sudah ada unknown-nya, tidak perlu dituliskan sebagai anu itu ya. Mungkin maksudmu mau menuliskan anu itu sebagai cara membacanya unknown gitu ya. Iya kah? Iya, Bu. Suaramu hilang. Di manakah penyaji? Where are you guys? Ibu, apakah iya. Iya, terdengar sekarang. Jadi bukan ada R anu ya? Ada R bukan? R apa itu? Tidak diketahui. R tidak diketahui. Ya. Apa itu yang tidak diketahui? Banyaknya vektor atau banyaknya himpunannya ini tidak diketahui. R-nya, jumlahnya. Sedangkan N-nya ini
N persamaan N buahnya lebih sedikit. Jadi maksudnya unknown itu V1 sama VR itu nanti sebagai variabelnya kan ya, karena ada konstantanya kan nanti ya. Ya. V1-nya dikalikan konstanta K1, V2 dikalikan konstanta koefisien. V1 dikalikan koefisien K1, V2 dikalikan koefisien K2, kan gitu tadi ya untuk mengecek ya. Jadi buah unknown ada sebanyak R buah variabel yang tak diketahui, sebanyak R itu sama banyak dengan banyaknya vektor ds. Vektor ds ada sebanyak berapa? Sampai dengan R. Iya, vektor ds ada sebanyak R. Berarti koefisiennya nanti juga ada sebanyak R. Koefisiennya itu adalah sebagai variabel yang tidak diketahui. Unknown-nya itu loh. Ya, jadi bukan R-nya yang unknown sebenarnya. Yang unknown itu adalah KR-nya tadi ya. Jadi KR-nya ada sebanyak R, sedangkan persamaannya nanti ada sebanyak N. Kenapa persamaannya sebanyak N? Karena ini terletak pada Rn ini. Ya, oke. Pada ruang berdimensi N gitu ya. Oke. Berikutnya. Selanjutnya adalah kebebasan linier fungsi. Beberapa fungsi pada interval negatif tak hingga tak hingga dapat diuji kebebasan linearnya menggunakan Wronskian dari f1x, f2x hingga fnx dengan rumus jika ada suatu matriks W dengan f1x, f2x sampai dengan fnx ini ada turunannya F1 aksen X, F2 sampai dengan F1N-1X, dan F2 aksen X sampai dengan F2N-1X, Fn aksen X hingga Fn-1X. Determinan ini berguna untuk memastikan apakah fungsi-fungsi tersebut bentuk kebebasan linear di ruang vektor Cn1 dari negatif tak hingga tak hingga. Jika determinannya tidak nol, maka bebas linear. Teorema 4.3.4. Jika fungsi f1, f2 sampai dengan fn memiliki n-1 turunan kontinu pada interval negatif tak hingga tak hingga, dan jika Wronskian ini tidak identik nol pada interval negatif tak hingga tak hingga, maka fungsi-fungsi ini membentuk himpunan vektor bebas linear dalam Cn-1 negatif tak hingga tak hingga. Apa maksudnya tidak identik nol, Mbak? Determinannya tidak nol. Iya, bilang aja tidak sama dengan nol ya. Ya. Baik, contoh soalnya yaitu uji kebebasan linear fungsi-fungsi berikut. Soal pertama, jika f1-nya sama dengan x dan f2-nya sama dengan sin x, maka Wronskiannya Wx ini kita tulis x sin x. Bawahnya ini apa? Ini adalah turunan dari x adalah 1, turunan dari sin x adalah cos x. Maka determinannya adalah x cos x dikurangi sin x. Nilai x sama dengan 0, maka w-nya akan sama dengan 0. Jika nilai x sama dengan pi per 2, maka w-nya tidak sama dengan 0 atau bebas linear. Kemudian soal yang kedua, jika F1-nya sama dengan 1, F2-nya sama dengan epsilon X, dan F3-nya sama dengan epsilon 2X, Wronskiannya bisa kita tulis seperti ini. Dan turunan-turunannya kemudian akan dihasilkan determinannya adalah 2 epsilon 3X. Nilai X berapapun tidak ada yang membuat nilai W menjadi 0, sehingga bisa disimpulkan bahwa ini bebas linear.
Jadi F1, F2, dan F3 adalah bebas linear. Baik, sekian dari kebebasan linear. Mungkin ada yang ditanyakan. Mbak, balik ke contoh yang pertama, Mbak. Contoh yang Wronskian, tapi yang pertama. Ya. Ya, itu bebas linear ya? Bebas linear jika X-nya pi per 2. Bunyi teoremanya gimana sih? Bunyi teoremanya ini, Bu. Jika fungsi F1, F2 sampai dengan Fn memiliki n-1 turunan kontinu pada interval negatif tak hingga hingga tak hingga, dan jika Wronskian fungsi ini tidak identik 0 pada negatif tak hingga hingga tak hingga, maka fungsi ini membentuk himpunan faktor bebas linear dalam C n-1 negatif tak hingga hingga tak hingga. Lalu, coba lihat itu ke soalmu. Jadi soalnya itu 0 atau bukan? Fungsi ini tidak identik 0 pada interval negatif tak hingga hingga tak hingga karena misalkan W-nya pi per 2, maka pi per 2 cos pi per 2 dikurangi sin pi per 2 hasilnya pi per 2. Jadi determinannya tidak 0. Maka fungsi ini tidak bebas. Maka fungsi ini bebas linear, bukan bergantung linear. Bebas linear itu kan kalau nilainya Wronskian atau nilai determinannya itu tidak pernah 0 gitu kan ya? Iya, Ibu. Tidak pernah 0 gitu kan ya? Di semua interval yang dia miliki sepanjang negatif tak hingga sampai dengan positif tak hingga gitu ya? Ya kan? Iya. 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 Nah sekarang kalau kita lihat apakah itu ada kemungkinan 0 apa tidak? Kalau X-nya 0, W-nya 0 itu. Nah, kalau S-nya 0, berarti kan bukan dari negatif tak hingga sampai tak hingga ya? Iya. Terus gimana ya berarti? Berarti bergantung linear itu. Padahal ada yang 0 loh. Iya, padahal ada yang 0. Bagaimana? Ada yang bisa bantu menjawab? Kalau yang kedua itu gimana? Sebentar, sebelum jawab yang pertama ya, yang kedua dulu dah. Dilihat yang kedua. Apakah ada kemungkinan nilai W atau Wronskiannya, nilai determinannya itu sama dengan 0 nanti? Tidak ada, Ibu, karena nilai X berapapun tidak akan membuat W sama dengan 0. Oke, berarti kan nggak ada masalah gitu ya, karena tidak pernah ada yang 0 gitu ya? Iya. Ya kan? Nah sekarang bagaimana dengan yang pertama? Ada kejadian ketika saya ambil X-nya 0, maka nilai Wronskian kita adalah 0. Jadi fungsi-fungsi tersebut bebas linear ataukah tidak? Silakan siapapun boleh menjawab ya. Penyaji, pemakalah, peserta juga boleh. Bagaimana?
Ada yang bisa menjawab? Pemakalah bisa menjawabkah? Oke, nggak ada yang bisa jawab ya. Jadi di dalam teorema 434 itu bebas linier itu adalah ketika kita menghitung nilai Wronskian dari fungsi tersebut, kemudian kita peroleh nilai yang tidak semuanya 0 atau semuanya tidak 0 gitu ya, atau ada yang tidak 0, maka dia dikatakan bebas linier. Nah, yang bergantung linier yang bagaimana? Yang bergantung linier adalah jika kejadian untuk semua selang, mulai dari negatif tak hingga sampai dengan tak hingga, nilai Wronskian itu selalu 0. Ya, kalau selalu 0 di semua titik mulai dari negatif tak hingga sampai dengan tak hingga, maka dia disebut sebagai apa? Bergantung linier. Tapi kalau ada satu saja yang misalkan tidak 0 atau semuanya tidak 0, maka dia disebut sebagai Bebas linier. bebas linier. Betul, begitu maksudnya ya. Jadi contoh satu pun juga bebas linier. Kenapa? Karena dia hanya akan bernilai 0 ketika X-nya sama dengan 0 atau Y-nya 0. Dan kita itu bisa menemukan X yang lain yang menyebabkan dia itu tidak 0, kan gitu ya. Berarti tidak semua nilai Wronskiannya itu 0 gitu maksudnya. Saya salah kalau bilang hanya, bukan hanya ya, salah ya. Kiralat. Jadi meskipun ada kejadian di mana ada suatu titik yang menyebabkan nilai Wronskiannya itu 0, tetapi ada kejadian lain di suatu titik yang lain sehingga nilai Wronskiannya tidak 0. Karena ada kejadian yang tidak 0 tadi menyebabkan dia disebut sebagai bebas linier. Kalau ada kemungkinan yang semuanya itu adalah 0, ya, kemungkinan apapun kalau kita substitusikan hasilnya ternyata adalah selalu 0, maka fungsi kita adalah fungsi yang apa? Bingung kah? Masih bingung kah dengan saya? Halo, anybody home? Iya, Ibu. Iya, Mas bingung? Atau sudah jelas? Masih bingung. Intinya begini, disebut bebas linier itu selama kita bisa menemukan ada nilai Wronskian yang tidak 0, menemukan X yang menyebabkan nilai Wronskiannya tidak 0. Kalau ada yang seperti itu, maka dia disebut bebas linier. Tapi kalau semua kemungkinan X yang manapun ternyata hasil Wronskiannya adalah 0, maka dia disebut bergantung linier. Oke? Saya ulangi. Jadi kapankah bebas linier? Selama kita menemukan nilai Wronskiannya yang tidak 0. Oke, selama kita bisa menemukan ada nilai Wronskian yang tidak 0, gitu ya. Halo. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Ya, oke, sudah. Sudahkah? Masih ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, boleh ditutup. Penyaji. Halo. Oke, silakan. Itu adalah materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penyaji dan kelompok pemakalah ya sudah bekerja sama sehingga bisa menghasilkan materi yang bisa dipresentasikan hari ini. Untuk pemakalah silahkan untuk merevisi makalahnya sesuai dengan masukan yang ada pada hari ini. Oh ya, jangan lupa
sepanjang penjelasan tadi teoremanya tidak dibuktikan, untuk pemakalah silahkan ditambahkan di dalam makalahnya ya, terkait dengan pembuktian teorema, baik dari awal tadi tentang sifat dari ruang vektor, sampai dengan di teorema yang ini tadi, ya, yang Wronskian tadi ya, silahkan ditambahkan. Oke. Untuk penyaji juga begitu, silahkan merevisi PPT-nya, disesuaikan, dibenahi yang kira-kira tadi masih perlu untuk dibenahi, ya. Kemudian kalau sudah silahkan diupload. Uploadnya tidak perlu semua orang di kelompok mengupload ya. Cukup perwakilan dari kelompok penyaji atau dan perwakilan dari kelompok pemalah, itu aja. Oke, ada pertanyaan kah? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Baik. Tidak ada. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini ya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan minggu depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.